datang lagi Cicetin, aku Cit Dan aku Chat. dan kita adalah Cicet. Dan kita lagi bersama Arya, Panji. Kali ini kita akan membahas kisah klasik yang pastinya teman-teman semua udah pernah dengar lah gitu. Yaitu Daud dan Goliat. kisah Daud dan Goliat ini itu ada di 1 Samuel 17. Bisa kalian baca ya. Isinya itu yang pastinya yang kalian sering dengar gitu ya, dari Goliat udah nantang bangsa Israel, terus Daud mau ngelawan gitu. Nah, udah terkenal banget lah ya, kayak ceritanya Daudnya kecil banget gitu kan. Dia perangnya tanpa tangan kosong gitu, pakai tangan kosong. Oke, itu apa? Dia ngedatanginnya. Batu. Ketapel gitu tapi sebenarnya Umban. umban. Nah, Iya itu. jadi kan diputar. Diputar. Ya kan dia putar gitu kan. Kalau bisa di filmnya kan dia muter, terus bisa pasti tapi dia nggak meter gitu, nggak pakai kali 8 kali 6. Oke. Jadi kayak apa sih, kuat banget gitu lah ya. Karena kan langsung tuk gitu, terus nembus masih. Enggak. Enggak, cuma masuk. Iya, doang. masuk langsung. Juga otak. Jadi wah, ini apa sih? Walaupun si Daudnya tuh kecil banget dan kayak ya pakai batu gitu, tapi Kayak bisa. lawan pedang. Iya, cuman karena dia percaya nih sama Tuhan. Kan Goliatnya raksasa tuh, Iya. dan Daudnya masih anak kecil. Nah, dan Kalau logika manusia nih Iya. nggak bakal bisa. Tapi Terus, kalau iya. sama Tuhan bisa. Cit, emang zaman sekarang masih ada Goliat gitu? Itu kan kayak jadul banget gitu. Apalagi yang raksasa gitu kan. Iya sih sekarang Emang lagi ada gitu zaman sekarang? Tapi Goliat itu masih ada di zaman modern. Oh iya, emang apa contohnya? Misalnya nih yang pada misalnya kalian hadapi sekarang tuh bisa ada ketakutan, kekhawatiran, terus bisa juga ada kemarahan, penolakan, kecanduan gitu. Itu yang biasa teens yang biasa hadapin. Wah, tanpa sadar ya, aku udah ngelakuin semuanya. Kan di skrip cuma takut doang gitu ya. Jadi aku udah ngelakuin semuanya. Rasa takut yang pertama aku alami itu kan waktu SD itu. Sering berpikir gimana ya, kan pas naik kelas 1 langsung mikir kelas 2, waduh pecahan kali-kalian bla bla bla. Oh bisa nggak ya Sekarang udah bisa belum? udah lah. Dan mungkin dari teman-teman yang lain juga kalau mungkin ada pengalaman Goliatnya yang pasti berbeda-beda ya. Goliatnya yang satu pasti belum tentu sama yang lain. Kalau aku yang pasti banyak banyak. Nah, jadi dari awalnya aku baca buku Left Behind. Kalau Oke. kalian tahu, itu pas masih rada kecil sih, jadi udah lama. Jadi nggak bayangin kalau tiba-tiba aku kebangun terus semua orang nggak ada, cuma aku doang yang tinggalin gimana. Terus lama-lama malah jadi tambah kayak gede, jadi meragukan iman lah gitu ceritanya. Gimana kalau ternyata aku nggak benar-benar percaya, terus itu kayak setiap malam sih, karena kalau pagi itu nggak pikiran. Ngomongin soal itu, pernah nggak setiap malam pikiran gitu sendiri? Rasa takut gitu, kenapa kan takut apa? Dulu sempat. Tapi besoknya Iya. malah udah biasa aja. Oh seru ya? Iya, gitu. Jadi tuh kepikirannya pas malam gitu, kayak takut-takut, terus pas besok pas bangun kayak Ya udah. nggak dipikirin gitu. Aku Kayak- berdoa sebelum iya. tidur ya guys. Bener. Nah kalau Arya gimana nih? Ada ya Goliat yang dihadapin juga. Mungkin kayak kekhawatiran gitu. Apa gimana ngelihat nanti bakal gimana ya? Apa banyak yang kemungkinan yang mungkin terjadi kan. Ya, dan Iya. nggak tahu apakah baik atau enggak yang terjadi. Kalau dari Kalau aku ketakutan sih, ya mirip sebenarnya sama kekhawatiran ya. Cuman kayak dari dulu apa ya, kalau misalnya mau, aku tuh entah kenapa ada selalu ngerasa kalau misalnya udah senang terus, bukan senang, maksudnya kayak banyak kejadian baik yang aku rasain, aku takut tiba-tiba bakal ada satu kejadian yang
bakal bikin buruk apa sih kayak gitu lah. Jadi kayak ya lebih ke ketakutan ya, bukan kekhawatiran, lebih ke ketakutan kayak ngerasa oh ini udah baik terus, aku udah takut nanti bakal ini pasti sesuatu bakal terjadi gitu dari dulu. Terus ya udah sih biasanya itu yang paling Gede aku gitu. rasain. Kalau yang orang Itu gue lihat kecil. iya. Bukan yang gede. Sedang lah ya. Kalau gue lihat kecil lah. Oh iya. Kan goliat. Oh iya. Ya juga ya. Bisa ngasih tahu nggak sih cara kalian ngatasinnya kayak gimana? Boleh dari siapa dulu? Dari- Sekarang Kalau Mas. bisa dibaca di Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, "Dan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku dan membawa kemenangan." Jadi dari situ jangan takut ya. Bukan berarti gimana ya kayak nggak peduli gitulah, banyak ulangan nggak peduli, nggak belajar, bukan gitu ya. Tapi tetap harus belajar, tapi jangan terlalu khawatir gimana gitu. Ntar malah kekhawatiran kan ujungnya bisa ya gitu. Kalau aku sih karena itu semua di pikiran ya sebenarnya. Cuma terlalu banyak pikirin itu jadi makin takut. Jadi kalau aku ngatasinnya tuh kalau udah ngerasa udah terlalu banyak nih gitu. Jadi aku bakal tiba-tiba mikirin ayat gitu, ngafalin ayat. Ya berdoa sih pasti. Kayak aduh Tuhan aku nggak mau mikirin ini lagi karena bikin takut sendiri gitu kan. Padahal gak benar gitu, tapi ya ngatasinnya ngafalin ayat di kepala sih sampai tidur jadi aman gitu. Kayak udah mikirin ayat-ayat hafalan itu sih ngebantu. Terus kepala gitu. Bukan ini kan, tapi berdoa terus aminnya besok pagi. Bisa sih, kayak bisa sambil doa cerita gitu kan terus sama lewat tidur. Jadi ya gitu. Jadi tiru gitu. Oke, kalau dari aku ya bener sih yang tadi. Maksudnya kalau tadi aku cerita kekhawatiran banyaknya di pikiran dan belum tentu terjadi gitu, dan ya apa berdoa, berusaha berdoa percaya pada Tuhan kalau punya rancangan dan rencana juga. Dan kalaupun terjadi ya ada rencana di balik itu. Maksudnya kalau yang buruk yang kita pikir terjadi, Allah turut bekerja gitu di dalam segala sesuatu. Kalau aku sih karena pikiran ya susah gitu ya ngilangin pikiran sendiri. Ya. Jadi ya banyakin berdoa sih, berdoa terus ya ceritain gitu sama Tuhan, misalnya kayak Tuhan aku lagi takut gitu ya gitu. Terus biasanya sih karena aku renungannya malam, jadi yaitu sebelum tidur aku baca Alkitab dulu gitu. Terus ya udah sih pas tidur juga aku coba buat nggak mikirin dan berdoa aja gitu sama Tuhan gitu. Pernah ketiduran sebelum baca kita? Kan baca Alkitab terus kayak gitu baru tidur. Bukan nggak di tempat tidur, jadi ya nggak ketiduran gitu. Sering terjadi. Oh itu kamu ya. Iya. Pengalaman dia guys. Nah jadi kita kan udah bahas-bahas nih soal goliat-goliat yang terjadi nih di kehidupan kita. Nah ini tuh berseri ya guys, jadi tontonin terus karena nanti bakal nyambung. Nah kalian juga bisa komen nih di bawah goliat yang kalian hadapin apa. Mau cerita juga boleh, silahkan. Nah, DM kita juga boleh. Kalau malu gitu ya. Ini tenang aja guys, ini baru introduction, baru perawalan. Jadi kita bakal ngebahas lebih dalamnya minggu-minggu depan. Lebih banyak dan lebih dalam. Baru mengenali goliat kita apa. Yes. Pengenalan dulu ya. Pengenalan dulu baru bahas dalam-dalam. Oke guys, nggak kerasa ya kita udah lama di sini dan skripnya udah habis. Nah, ntar minggu depan atau 2 minggu ke depan kita bakal bahas lagi. Penasaran kan? Nah, jangan lupa untuk komen di bawah kalau teman-teman ada yang mau nebak minggu depan kita bahas apa, dan terus pantengin Cicatin setiap minggunya. Teman-teman bisa share, like, dan subscribe kita ya. Buat yang
SMP sampai SMA itu ada persekutuan nih di sini. Terus itu biasanya jam 5 hari Jumat setiap minggu. Nah, info-infonya itu ada di IG idc.perspektif, ada di deskripsi akunnya, kalian bisa langsung pencet atau kopas gitu. Terus jangan lupa juga buat nontonin Tin minggu-minggu depan, dan jangan lupa juga ya Tins buat di follow IG-nya juga ya, karena tadi info di situ, dan ada akun kita juga di deskripsi kalau misalnya kalian mau nanya atau mau cerita atau mau kasih saran juga boleh. Nah, segitu aja Tin buat hari ini. Sampai jumpa episode selanjutnya. Bye. Bukan ini kan, tapi berdoa terus aminnya besok lagi. Bisa sih.